Setelah kita mempelajari tentang pesawat sederhana secara umum, kita akan bahas satu-satu nih, apa sih tuas gitu, apa sih roda gigi, apa sih bidang miring. Nah, untuk kali ini Bu Ika akan bahas dulu yang pertama adalah pengungkit. Nah, pengungkit itu yang paling mudah diingat, itu ada banyak sekali alat-alat yang menggunakan prinsip pengungkit atau tuas ini. Salah satunya adalah crane. Nah, crane ini adalah salah satu alat yang menggunakan prinsip pengungkit atau tuas. Nah, sebenarnya apa sih pengungkit atau tuas itu? Kita cek ya. Nah, tuas atau pengungkit ini itu adalah salah satu pesawat sederhana yang memiliki 3 titik, yaitu ada titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Apa maksud dari titik-titik ini? Kita akan bahas satu-satu. Misal, nah, hal yang paling mudah dan hal yang paling mudah diingat adalah kita kalau bahas tentang tuas atau pengungkit, kita cukup mengingat jungkat-jungkit. Karena jungkat-jungkit ini termasuk salah satu alat juga yang menerapkan prinsip tuas atau pengungkit. Nah, apa saja? Kita lihat di mana titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Yang pertama adalah, kita lihat ya, ini bagian-bagiannya. Nah, ini adalah titik kuasa. Maksud titik kuasa itu adalah titik di mana seseorang itu berkuasa menggerakkan. Makanya dinamakan titik kuasa, yaitu titik di mana orang berkuasa menggerakkan. Karena posisinya di sini perempuan lebih rendah, artinya yang menggerakkan adalah perempuan ini, ya, siswa ini. Nah, kemudian di mana titik tumpunya? Nah, titik tumpunya di tengah. Apa maksud dari titik tumpu? Titik tumpu itu adalah tempat bertumpunya, dan itu adalah titik yang tidak bergerak. Jadi diam, stay di situ aja. Sedangkan titik beban adalah titik di mana beban itu berada. Nah, yang mau diangkatnya adalah siswa yang di sini, yang di sebelah kanan, berarti dia berperan sebagai beban. Oke, jadi itu ya, titik kuasa, titik tumpu, dan titik beban. Nah, antara titik kuasa dan titik tumpu, itu ada yang namanya lengan kuasa. Jadi, jarak antara titik tumpu dan titik kuasa itu namanya lengan kuasa. Sedangkan jarak antara titik tumpu dengan beban itu namanya lengan beban. Jadi, untuk membuat lengan, kata kuncinya adalah titik tumpu. Ya, untuk membuat lengan kata kuncinya titik tumpu. Jadi, kalau dari titik tumpu ke kuasa berarti lengan kuasa. Dari titik tumpu ke beban berarti lengan beban. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas jenis tuasnya. Tuas itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah tuas jenis 1. Ciri khasnya tuas jenis 1 itu adalah titik tumpunya di tengah. Jadi, titik tumpunya di tengah ya. Nah, ini titik tumpunya di tengah antara F itu kuasa dan W itu beban. Nah, sedangkan untuk jenis yang kedua adalah justru beban yang di tengah. Kita lihat beban itu ada di antara F dan T. Jadi ini beban yang di tengah ya. Dan yang ketiga, tuas jenis ketiga, yang di tengahnya adalah kuasa atau gaya. Itu adalah jenis-jenis tuas 1, 2, dan 3. Ditentukan oleh titik mana yang berada di tengah. Nah, untuk mempermudah mengingatnya, kita ingat tebak. T untuk tuas jenis pertama yang tumpunya di tengah. B untuk tuas jenis kedua yang bebannya di tengah. Dan K itu tuas jenis ketiga yang kuasanya atau gayanya di tengah. Nah, itu ya. Jadi kita akan lihat nih. Lihat alatnya.
terus termasuk jenis tuas apakah itu gitu. Oke, kita lihat nih. Ini ada pemecah kemiri. Coba kita analisis ya. Nah, ini titik apa? Ini adalah titik tumpu, di mana titik ini tidak bergerak, jadi hanya stay di situ aja. Terus, tempat di mana ada beban, berarti itu adalah titik beban. Ya, kemiri itu adalah bebannya, beban yang akan kita hancurkan. Dan tangan ini adalah titik kuasa. Kenapa? Karena tangan berkuasa untuk menggerakkan. Nah, coba kita lihat. Di sini siapa yang berada di tengah? Ya, titik beban. Tebak. KEB ya, beban yang di tengah. Berarti ini tuas jenis berapa? Tuas jenis 2, gitu ya. Jadi pemecah kemiri ini termasuk tuas jenis 2. Sekarang kita analisis gunting. Oke. Nah, kalau kita yang mau menggunting sesuatu, kita menyimpan kertasnya di sini ya. Nah, berarti ini adalah titik beban. Titik tumpunya yang mana? Ini titik tumpunya. Di mana titik itu tidak bergerak kemana-mana, hanya mengunci. Dan ini tempat kita berkuasa menggerakkan gunting. Nah, coba kita lihat titik mana yang berada di tengah? Ya, titik tumpu. Kalau tumpu berarti lihat tebak. Berarti kalau T yang di tengah, ini tuas jenis pertama. Nah, seperti itulah cara menentukan alat tersebut termasuk tuas jenis berapa ya. Jadi kita harus analisis dulu di mana titik bebannya, di mana titik tumpunya, dan di mana titik kuasanya. Setelah itu kalian cek titik apa yang ada di tengah. Kayak gitu. Baru bisa menentukan tuas jenis berapa. Oke? Nah, itu adalah pembahasan tentang jenis-jenis tuas. Itu saja, cukup ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum.